Oke, teman-teman, hari ini aku bakal ngajarin gimana cara install Nice Label. Oke, logo Nice Labelnya kayak gini. Nanti bakal kita install. Terus kita coba ngeprint dengan unit printer. Itu aku pakainya Kasen DT640 dengan ukuran label 40 kali 45 ya. Nah, untuk yang pertama kita coba install dulu. Jadi Nice Label ini bisa dipakai untuk database ya. Nah, kita coba install dulu. Nanti kalian bisa minta filenya ke kami atau by DM aja. Oke, untuk yang pertama ini setelah diekstrak atau di-download, nanti kalian ekstrak, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa buka aja Nice Labelnya, tinggal klik 2 kali. Nanti dia bakal langsung otomatis run as. Oke, ditunggu aja untuk tampilannya. Oke, jika udah muncul tampilan seperti ini kalian bisa klik OK, disesuaikan aja bahasanya, tapi nggak ada bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian bakal tampil tampilan untuk instalasi awal. Silahkan klik accept. Nah, kemudian uncentang yang automation. Nah, mungkin sebelumnya kalian mau berbayar, silahkan langsung pergi ke websitenya Nice Label. Ini yang tidak bersih berbayar. Kemudian klik uncentang di sini yang automation, klik next. Nah, kemudian ini di next aja, sesuaikan label untuk tempat installnya. Biasanya saya default aja. Kemudian di next dan install. Ditunggu hingga prosesnya selesai. Oke, nah ini prosesnya udah selesai ya. Nah, kalau udah bisa di close aja. Nah, kalau udah di close, kakak jangan dibuka dulu Nice Labelnya. Pergi ke file yang udah kita download sebelumnya tadi, yang sama Nice Label. Ini ada aktivasi shortcut ya. Nah, silahkan klik kanan di sini. Kemudian run as administrator. Pastikan juga internetnya aman ya. Dia bakal ngebuka sebuah notepad. Kalian ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, jika ada muncul tampilan kayak gini, di open aja. Nah, di sini ada muncul notepad ya. Do you want to continue this operation? Nah, di sini kalian klik Y aja. Bebas Y besar apa Y kecil, kemudian enter. Nah, silahkan ditunggu aja sampai proses selesai. Oke, jika udah muncul tampilan ini, bisa ditekan apapun aja untuk continue. Tekan enter aja atau apapun ya. Biasanya saya tekan enter. Oke, kalau udah untuk Nice Label kita udah berhasil keinstall ya. Di sini biasanya udah ada muncul. Nah, di sini ada dua Nice Label yang tampil. Yang pertama designer, yang kedua print. Nah, jadi untuk designer sendiri kita bisa ngedesain barcode-nya di sini. Kalau untuk print itu nggak bisa ngedesain ya, jadi khusus print aja. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngubah-ngubah tampilan dan segala macam, kita masuknya ke print aja gitu. Nah, di sini kita langsung set ke ini ya, printer ya. Ini saya buka dulu Nice Labelnya yang designer 10. Oke, ini tampilan awal Nice Label designer 10-nya. Nah, untuk yang pertama di create a new label aja. Nah, karena di sini saya udah install printer, di sini nama printer saya CD410 label printer atau Kasen DT640 ya. Nah, mungkin kalian yang mau pakai Zebra bisa juga di sini disesuaikan aja. Nah, kemudian di next aja. Nah, karena kita pakai labelnya yang roll seperti ini, nah, nanti kita pilihannya yang ini ya, print on label roll. Kemudian di next, ini di next aja. Nah, di sini baru kita setting. Nah, untuk yang pertama ini adalah label dimension. Dimensi label ya, bukan ukuran full panjangnya. Nah, label yang saya gunakan seperti ini, yang digambar, itu ukurannya 41 kali
ini width-nya ya, lebarnya ya. Tingginya itu 45. Itu lebarnya 41, tingginya 45. Seperti itu. Nah, kemudian saya makainya cuma jadi satu baris itu cuma ada satu label ya. Nah, untuk gapnya biarin aja kosong. Kalau misalnya kakak-kakak ada yang satu label, satu barisnya ada dua, nah ini dijadiin dua, kemudian yang horizontal atau vertikal dijadiin dua. Gini, seperti itu. Karena saya satu, jadi cukup satu. Kemudian di next, finish. Oke, untuk pertama kita coba desain barcode sederhana ya. Oke, di sini saya masukin testing untuk printernya dahulu. Oke, ini unitnya ya. Ini unitnya, terus kita coba klik satu kali dulu. Oke, ini udah pas di gapnya juga. Nah, kemudian di sini kita langsung setting barcode-nya. Oke, di sini kita klik. Nah, barcode-nya bakal muncul. Kita coba tampilin awal aja seperti ini ya. Kita kecilin aja terlalu kebesaran. Sini ya. Terus kita buat teks. Krisna. Nah, untuk teksnya sendiri kalian bisa atur ya. Untuk stylenya silahkan diklik, terus klik baris 3. Nah, ini bakal muncul properties, terus masuk ke menu style. Nah, ini bisa diatur hurufnya mau bagaimana. Nah, di sini saya coba huruf yang ini, kemudian ukurannya mungkin di 10 saja. Sudah cukup. Seperti itu. Ini bisa kalian kasih bold, italic, underline, strike stroke, jadi ada garis di tengahnya. Font scaling juga bisa, center right, left juga bisa. Nah, kemudian kalian pergi ke position, klik anchor point, klik di tengah. Jadi kalau misalnya kita ngeprint, hurufnya besar kecil dia bisa menyesuaikan di tengah. Nah, kemudian kita klik di sini untuk supaya dia ke tengah-tengah pas saat print, kita klik yang ini. Nah, itu dia otomatis ke tengah, juga yang ini. Juga ini kita samain anchor point-nya ya. Nah, sisanya untuk barcode kalian bisa milih barcode yang mau digunakan apa. Biasanya orang pakainya yang kode 128. Ada juga yang pakainya EAN yang 13 ada juga pakainya yang 14 yang ini. Yang 14 ini ada. Jadi sesuaikan aja dengan yang kalian pakai. Nah, untuk QR code juga bisa. Kalian tinggal pilih yang 2D terus QR. Untuk isinya sama ya. Ini bisa QR. Kita coba QR aja ya. Klik, klik. Nah, itu udah posisinya pas di tengah. Kalau ini kan posisinya di tengah atas. Tapi kalau misalnya kita klik yang ini di tengah, pas tengah-tengah bawah. Antara ini dan ini. Gitu. Nah, kemudian kita coba print dulu ya. Untuk yang ukuran ini ya. Kita klik print. Nah, previewnya bakal muncul ya. Nah, kalau udah kita coba. Di sini ada number of label. Number of label ini kalian bisa sesuaikan banyaknya mau print. Nah, di sini saya mau coba dulu 1 ya. Kemudian pastiin printernya sesuai dengan yang pertama. Kemudian kita coba klik print di sini ya. Oke, klik print. Klik. Oke, kita coba lagi ngelihat control panel karena printnya tidak jalan. Oh, ternyata belum saya colokin ya USB-nya. Ntar kita colokin dulu. Nah, dia ada ngeprint yang tadi ya. Ini. Oke. Nah, ini hasilnya bagus ya setelah print ya. Nah, kita coba print lagi. Kita coba print lagi yang ukuran sama. Di sini kita klik print. Nah, kemudian kita coba 1 dulu. Hasilnya.
Nah, kemudian kita coba lagi, lebih dari 1 mungkin, 3. Ini hasilnya ya, 3 ya. Bagus semuanya, oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lebih dari 1 label, jadi biasanya kan kita mau nge-print lebih dari 1 label. Dan label itu beda-beda isinya. Biasanya untuk per gudang. Nah, kita bisa juga menggunakan database. Untuk cara menggunakan database bagaimana? Nah, kalau yang ini, kalau misalnya kita mau manual aja, kalian bisa save aja langsung. Di save sini. Nah, kalian bisa save as. Nah, labelnya bebas. Labelnya jenis apa? Gitu. Testing. Saya simpannya di label ya. Save. Nah, kalau udah ini, kalian tinggal buka aja yang di testing tadi. Jadi di sini, kemudian dokumen, nice label, ini, kemudian di label ini. Nah, ini kalian klik 2 kali aja udah langsung kebuka di nice label designer. Nah, kemudian banyak pertanyaan bagaimana cara menggunakan database. Nah, untuk cara menggunakan database sendiri, yang pertama kita bisa menggunakan beberapa database ya. Untuk cara menggunakannya, klik di sini database wizard, kemudian di next. Nah, di sini kalian bisa menggunakan beberapa database, contohnya Microsoft Excel, Access, SQL, TXT, Oracle MariaDB, SQL juga, database dari DB, kemudian ODBC kayak Excel juga, kemudian Google Sheet. Nah, Google Sheet masih saya coba, kemudian Excel yang OneDrive ya. Nah, kemudian di sini kita coba yang Excel aja. Di sini Excel, di next. Nah, kemudian kalian bisa milih lokasinya. Nah, di sini kebetulan saya belum bikin, jadi kita bikin aja. Kita bikin dahulu untuk Excel-nya. Untuk di sini kita coba nama dan kode ya. Nama, barang dan barcode. Oke. Untuk barang, di sini kita coba printer, tinta. Terus kabel HDMI, terus kabel power. Nah, di sini kita bisa ngisi barcode-nya. Barcode-nya bebas. Kalau misalnya kita menggunakan barcode batang, itu maksimalnya biasanya ukuran kecil ini, itu maksimalnya hanya di ukuran sekitar ini ya, sekitar 8 sampai 9 angka ya. Gitu. Nah, karena kita pakai barcode, jadi kita bisa lebih panjang. Kita bisa ngisi contohnya PRT 001. Nah, ini kita coba aja tarik ke bawah. Untuk PRT 002, nah ini udah ya. Sampai 3. Nah, kalau udah kalian bisa save. Saya save di dokumen, terus nice label. Nah, kemudian di database ya. Nah, ini testing. Oke, save. Oke, kalau udah kalian bisa close aja untuk database-nya. Pasti ini close ya, karena bisa koneksi di sini bisa putus. Di browse, terus ini langsung ke nice label database. Nah, ini udah ada testing, silakan di open, kemudian di next. Nah, di sini udah ada yang muncul di head-nya itu barang dan barcode. Nah, kalau misalnya kalian nggak butuh, kalau misalnya di satu Excel itu terlalu banyak, kalian bisa remove aja ke samping. Kalau misalnya nggak add, butuh, di add aja ke kanan. Nah, jika sudah di next, ini di next aja. Ini create label text, nanti dia bakal langsung muncul karena saya nggak mau. Klik yang ini, di next. Nah, dia bakal ngeluarin semua datanya di sini, kemudian finish. Oke, di sini kita udah ada ya.
Nah, bagaimana cara menyambungkan ini dengan ini ya? Nah, klik di testing ini, klik di bagian ini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, bisa klik di connect data source yang di sini, pilih barangnya. Oke, di sini udah berubah ya, barang pertama ya. Nah, kemudian kalian klik yang QR atau barcode-nya, klik juga yang sama, tapi ini yang barcode. Nah, jadi kalian sesuaikan aja, mungkin ada hal lain yang mau ditambahkan, sesuaikan aja dengan uh, apa yang mau ditambahin. Nah, kalau udah, kalian coba print ya. Kita coba print ya. Nah, untuk tampilan printernya udah berubah. Di sini semua datanya udah ada. Oke, awalnya kecentang semua ya, jadi ada 4 yang bakal di print langsung. Nah, untuk cara ngeprint satu-satu, kalian bisa klik iteman yang mau di print, terus jumlahnya, ini copy ya, jumlah yang mau di print, kalian bisa atur aja jumlah yang mau di printnya. Di sini saya mau coba default 1 aja dulu, dan kita coba satu yang kode printer ya. Nah, kemudian klik satu kali. Oke, nah ini printer ya, udah ya, printer ya. Nah, kemudian kita coba semua, kita coba semua, tapi kuantitinya 1 ya, semuanya 1. Kita coba print. Nah, ini udah bisa ya, udah bisa database ya. Printer, tinta, kabel HDMI, sama kabel power. Oke, ini udah bisa database ya, jadi kalian nggak perlu manual lagi ya. Nah, kalau udah, kita coba nih. Mungkin item 1 kita coba printnya 2. Terus item lainnya mungkin print 2. Ada juga yang print 1. Kita coba print. Oke, ini udah ya, udah bener banget ya. Ini ada 2, terus ini ada 2, ini ada 2, dan ini ada 1, sesuai ya. Gitu. Oke, jadi untuk database udah bisa, kalian tinggal sesuaikan aja sama printer dan database-nya apa aja yang mau dimasukin, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya guys untuk cara instalasi, terus testing nice label, hingga print menggunakan database.